Jutaan manusia menantimu. Engkau akan berkhotbah. Tuhan, kalau engkau ini bicara, saya buka mata. Wah, sadar saya, itu Tuhan benar. Saudara. Bukan lampu senter lagi. Atap hilang. Daud. Jutaan manusia menantimu berkhotbah. Tuhan, aku tidak bisa khotbah. Aku nyanyi tidak bisa. Khotbah tidak bisa. Di kelas paling goblok. Gimana ya Tuhan? Tuhan bicara sama saya, aku tidak cari orang pandai dan tidak cari orang bodoh. Tapi aku mencari orang yang mau untuk kupakai. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan daripada tidak ada yang pakai aku, pakailah. Bangkit berdiri. Tiba-tiba ada saya aliran listrik, swas. Mulut saya, bahasa roh, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Kalau kita kepenuhan Roh Kudus, pikiran ini sadar. Pak, kalau enggak sadar gimana? Kesurupan. Dipenuhi Roh Kudus itu sadar. Wah, tangan saya gerak. Itu ada api yang menyala dalam diri saya. Api yang menyala. Langsung gerak ini. Wah, itu saya penuh Roh Kudus. Saya keluar dari ruangan itu. Setelah dipenuhi Roh Kudus bingung. Cara ngalirkannya gimana? Langsung saya konseling sama teman saya sekolah Alkitab. Gimana supaya kuasa itu bekerja? Langsung dia ngomong gini. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kamu, maka 9 karunia itu ada dalam diri kamu pula. Untuk menanti, untuk diaktifkan. Dan cara mengaktifkannya yaitu kamu harus melangkah. Melangkah gimana? Kamu tahu keran air. Kalau keran air ini baru, tidak pernah dipakai bertahun-tahun. Waktu dibuka, mampet, macet. Tapi kalau keran air itu digunakan setiap hari. Waktu dibuka, langsung deras. Demikian kuasa itu. Kamu harus melangkah dulu. Kamu ingin apa? Saya ingin melihat mukjizat kesembuhan. Mudah itu. Cari orang sakit. Di mana? Rumah sakit. Waduh. Saya cari rumah sakit Panti Kosala, Solo. Saya langsung berpikir. Pertama kali belajar. Cari yang ringan-ringan dulu. Sakit ambeien. Panti Kosala. Ada Abdul Tholib. Wah, Siti Aminah. Waduh, banyak yang tidak seiman. Yang seiman aja susah, apalagi tidak seiman. Ada yang Kristen. Tak datangin saudara. Anda percaya Yesus? Percaya. Sembuh? Sembuh. Sakit apa Anda? Saya sakit tipes kronis komplikasi. Hah? Dokter berkata tidak boleh duduk dan tidak boleh berdiri. Karena virusnya itu menggerogoti usus tipis. Kalau berdiri duduk rontok. Langsung saya doa dalam hati, Tuhan ngapain percobaan pertama berat banget. Waduh. Anda percaya Yesus? Percaya. Yuk kita doa. Doa. Langsung saya bahasa roh. Gerak-gerak badan semua. Maka saya tahu kalau doa goyang-goyang itu tanda tidak yakin. Kenapa? Supaya ya. Supaya yakin. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Daud! Suruh dia bangkit, berdiri, lompat. Hah? Langsung saya ngomong gini, Tuhan ini suaramu atau bukan ini? Ini kalau bukan habis didoain mati masuk penjara. Jadi belum praktek udah mati, masuk penjara dulu ini. Orangnya udah mati dulu. Didoain mati gimana? Saya bingung. Kalau saya tidak melangkah, kuasa itu tidak bekerja. Tapi kalau melangkah, kalau sembuh, kalau masuk penjara gimana? Saya ambil keputusan. Ya udahlah, kalau mau masuk ke penjara nasib udah. Saya doa. Anda percaya Yesus sembuh? Waduh, yang doain aja takut gimana lah? Tak bangkit, tak suruh berdiri, tak lempar. Saya dalam hati saya, oh Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Dia berdiri, enggak mati, sembuh. Langsung dokter datang, perawat datang, cek sembuh. Langsung saya lihat tangan saya. Wah, sakti ini.
Wah, pertama itu loh. Wah. Ada orang mati. Mau dibawa ke kamar mayat. Tak lihat. Wah, iman belum nyampe, Dara. Yang hidup aja susah, apalagi yang mati. Wah, dari itu saya mulai doain orang sakit. Banyak yang sembuh. Lumpuh berjalan. Banyak yang sembuh. Nah, saya tanya sama teman saya lagi. Gimana? Supaya karunia membedakan roh bekerja. Karunia nubuatan bekerja. Karunia penglihatan bekerja. Kawan saya ngomong gini, itu mudah. Kamu pelayanan pelepasan. Kamu kan khotbah kurang bisa. Nah, kalau khotbah saya kurang bisa. Nyanyi ancur. Ada satu bidang yang orang takut, yaitu apa? Pelepasan setan. Pengusiran setan. Ini yang paling orang takut. Ya udah, saya ngambil ini aja. Yang orang jarang ngambil. Wah, ini aja lah. Nah, bagaimana caranya? Mudah. Cari orang kerasukan. Wah, ini yang susah, Dara. Karena apa? Nunggu setannya masuk kemana kan? Wah, nyari orang kerasukan lebih susah, Dara. Langsung saya pikir, oh ya, tempat KKR. Saya duduk di belakang. Nunggu apa? Orang kerasukan. Dari belakang begitu ada yang kerasukan, langsung saya datang. Dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Panitianya bingung, ini orang dari mana nyelonong. Nyelonong mana nih? Dan apa yang terjadi? Wah, waktu pertama saya ngusir setan, enggak lihat apa-apa. Enggak ada reaksi apa-apa. Pertama. Kedua, enggak ada reaksi apa-apa. Orangnya sadar gitu aja, biasa aja. Kedua, enggak lihat apa-apa. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Waktu yang ke-8. Tiba-tiba mata saya, lihat langsung. Jimat-jimat ada di dompet orang. Oh ini, ada yang sakit ini, ada ini. Langsung mata saya lihat, setan. Di mana ini? Tek, 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 tek. Wah, baru karunia itu bekerja pada waktu ke-8. Di situ saya mulai ngerti. Kuasa itu bekerja kalau kita harus melangkah. Amin. Harus apa, Dara? Melangkah. Di situ saya mulai doain orang-orang sakit. Pengusiran setan. Dan apa yang terjadi? Kuasa itu bukan hanya mengubah hidup saya dan saudara, tapi juga mengubah nasib saudara dan memberikan masa depan. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, ingat, itu kunci mengaktifkan karunia. Bukan hanya menyertai engkau dalam pelayanan, tapi juga memberi engkau masa depan. Mengubah nasibmu. Segala sesuatu yang mustahil terjadi. Dan kuasa itu pula, Roh Kudus pula, yang membimbing kita untuk menyelamatkan kita dari segala kecelakaan. Suatu kali, istri saya melahirkan. Waktu itu dia minta sama saya, Papi, kita ke Jogja. Karena istri saya kan keluarga di Jogja semua. Setelah lahir, anak saya pertama perempuan, baru lahir itu dah. Tuhan bicara sama saya, Daud, ada apa Tuhan? Keluar dari kota ini. Hah? Waduh, alasannya apa Tuhan? Keluar. Huh? Kapan aku harus keluar Tuhan? Hari ini juga. Ini jelasin istri ini paling susah adalah. Kalau enggak ada alasan, pasti gini-gini adalah. Oh, gini-gini adalah. Kita ngomong A, dia ngomong Z udah adalah. Enggak ada alasan lagi. Anak barulah lahir. Langsung. Ngomong sama istri saya. Kami, ada apa? Kita pindah malam ini juga. Huh? Ada apa? Oke pindah. Pindah kemana? Pulang ke Solo. Lah barang-barang ini gimana? Saya semua. Tak lihat, banyak banget ya. Waduh, banyak banget, siapa yang ngangkat ini? Langsung saya telepon kawan saya dari Solo, Pak Andri. Pak Andri, malam ini juga saya harus pindah. Saya minta sopir sama mobil. Oke. Ya dibantu. Itu saya ngomel-ngomel. Sampai telinga saya.
bayi. Waduh. Udah, mobil CR-V. Ini mobil itu enggak saya jual, walaupun udah umurnya udah dari mobil tahun 2002 adalah. Punya kenangan. Mobil. Di situ piring, panci, erok-erok, semua di mobil. Jadi kalau naik mobil, Pak glundang. Wah, istrinya tambah. Di mobil tambah gini dia. Karena apa? Tenang. Keblegong. Karena apa? Dia gini karena apa? Piring-piringnya itu loh. Mak glundang itu di mobil, Ra. Waduh. Apa yang terjadi? Udah sampai Solo. Tak rapiin semua. Karena dia ngomel, saya sendiri ngerapiin. Tiba-tiba waktu ngerapiin, Tuhan bicara lagi. Beli bahan makanan sebanyak-banyaknya, simpan. Ada apa toh Tuhan? Wis lakukan aja lah. Beli buah apa semua, tak pikir, oh areng. Loh, tapi ini areng itu apa? Nanti kalau mami susah kompor atau minyak, tinggal kipas-kipas. Saya beli areng, daging semua. Setelah selesai, saya doa lagi. Tuhan bicara, setelah engkau keluar dari kota itu, malam ini juga, aku akan menginjakkan kakiku di Jogja, laut bergelora. Ada apa ini? Kaget saya. Malam itu juga gempa bumi. Tempat yang ditinggali istri saya sama saya dekat situ hancur. Nah, keluarga istri saya dari Jogja lari ke Solo, Dara. Wah, lari ke Solo. Karena apa? Cari bahan makanan enggak ada. Rebutan semua. Keluarga istri saya datang sampai rumah, kok ada beras, ada Indomie, ada areng lagi. Banyak ini nih. Nah, loh kok bisa siap banget gitu gimana? Saya disuruh Tuhan untuk nyiapin semuanya. Ngomong gini, kalau Tuhan ngomong harusnya ngomong ke kita. Saya ngomong sama mertua, bukannya saya enggak mau ngomong. Tuhan tuh bicara sama saya, keluar dari kota ini, tapi enggak dijelaskan mau gempa. Jadi mau jelasin ke kalian juga bingung. Makanya saya keluar dulu. Langsung, oh gitu ya. Nah, di situ saya lihat, kalau kita bersama Tuhan ada Roh Kudus, kita diluputkan dari yang jahat, luput dari kecelakaan, luput dari musibah. Jadi ingat, kuasa itu bisa mengubah nasib seseorang. Kuasa itu menyertai dalam pelayanan, membuat segala sesuatu yang mustahil menjadi tiada mustahil. Dan kuasa itu pula yang bisa memberikan masa depan hidup kita yang pasti. Amin. Amin. Bukan moga-moga. Maka saudara harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Nah, ingat saudara, ada kuasa. Jadi mulai hari ini, pertama, engkau harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus dengan tanda-tanda mula-mula bahasa roh. Dan kalau sudah engkau mengalami baptisan Roh Kudus, harus diaktifkan setiap hari. Kenapa diaktifkan? Ingat, supaya kuasa itu tambah hari, tambah besar dalam hidup saudara. Berkobar dalam hidup kita. Amin. Amin. Jadi ingat, penting dalam hidup kita ini ada kuasa.